Gue ngerasa beruntung banget dapet dia. Kayak ketiban durian sawit, Cok. Rasa sayang gue ke dia semakin bertumbuh. Tapi di sisi lain, gue ngerasa bersalah. Gue kecewa sama diri sendiri. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelompok 3. Ulang. Ternyata hubungan yang dari luar kelihatannya sempurna banget, cuma butuh satu kebohongan kecil buat semuanya jadi hancur lebur tak bersisa. Hai, kenalin, gue Natasha. Gue dari Kalimantan Timur. Kali ini gue mau berbagi kisah cinta yang kandas karena satu kesalahan. Jadi, semua cerita berawal di tahun 2025. Gue kenal sama salah satu cowok namanya Samuel. Dia ini tipikal cowok yang ganteng, putih, tinggi, dan wangi pol. Berasa lagi di pabrik sabun mandi kalau deket dia, saking wanginya. Samuel ini salah satu mahasiswa jurusan AI. Bisa dipastikan dia pinter matematika. Pokoknya idaman banget deh. Minusnya, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ya gitu deh, beda server guys. Waktu itu gue masih kelas 12, semester akhir. Dia ngajak kenalan. Awalnya gue cuek, karena gue nganggep kalau Samuel ini cuma iseng deketin sebagai teman aja. Nah, suatu hari, gue buat story IG. Ternyata dia ini udah follow gue. Jadilah dia komen-komen dan jadi ngobrol tuh dari situ. Di situ gue mulai sadar kalau Samuel ini orangnya humoris dan asik diajak cerita. Gak lama dari situ, kita mulai pacaran. Dia nembak gue dengan cara yang lumayan romantis. Dan ternyata gue ini cinta pertamanya. Karena sebelumnya dia belum pernah pacaran. Asli, gue ngerasa beruntung banget dapet dia. Kayak ketiban durian sawit, Cok. Gue sempet kaget sih. Masa cowok setampan dan sepinter ini gak pernah pacaran? Setelah dia bilang gitu, dia mulai tanya balik tentang masa lalu gue. Di situ gue gak jawab jujur. Gue bilangnya, aku gak pernah pacaran atau deket sama cowok lain tahu. Ya gue bilang gitu karena gue takut kehilangan momen bareng dia saat itu. Gue tahu sih itu bohong. Tapi gue ngerasa gak masalah lah. Toh prinsip gue waktu itu, buat apa gue ceritain masa lalu? Lagian pula semua udah berlalu kan? Mungkin gue akan terus terang suatu saat nanti soal itu. Hari-hari berlalu. Gue makin jatuh cinta sama karakter Samuel. Ternyata dia orangnya romantis banget. Memprioritaskan pacar. Bikin gue ngerasa dihargain. Dia juga langsung kenalin gue ke orang tuanya. Ibunya baik banget sama gue. Di situ gue bener-bener ngerasa kalau hubungan ini bakal lanjut ke jenjang yang lebih serius. Ditambah lagi dia mau belajar tentang Islam. Gue ngerasa dia serius banget waktu itu. Satu janji manis dia yang gak pernah gue lupain. Dia bilang, aku serius sama kamu. Aku sayang sama kamu. Tunggu aku di 26 Januari 2027 ya. Aku mau lamar kamu. Di situ gue seneng banget. Tapi di satu sisi gue was-was ngeri di ghosting. Rasa sayang gue ke dia semakin bertumbuh. Tapi di sisi lain, gue ngerasa bersalah karena gak jujur soal masa lalu. Tapi di situ gue menebus dengan memperlakukan dia dengan sangat baik. Nyiapin segala hal buat surprisein ulang tahun dia dan memperlakukan dia secara romantis juga. Namanya kebohongan pasti akan terungkap juga kan. Suatu hari gue keceplosan cerita tentang cowok lain, yaitu mantan gue. Di situ dia mulai curiga tuh dan menggali informasi dan terus interogasi gue. Akhirnya gue jujur kalau gue pernah punya pacar sebelum dia. Pastinya dia kecewa. Dia mulai berubah dari situ. Dari yang biasanya lembut, tiba-tiba jadi dingin. Gue udah bujuk dengan segala cara, minta maaf dan ngirimin reels lucu, tapi tetap aja dia ngambek. Kalau posisinya dibalik sih, gue juga bakal begitu. Asli, gue kecewa sama diri sendiri. Kenapa nggak jujur dari awal ya? Coba aja kalau gue jujur. Pasti nggak bakal gini kan? Rasa kecewanya Samuel udah keburu gede. Tapi mau gimana lagi? Semua udah terlanjur. Karena rasa bersalah yang terus menggerogoti, gue akhirnya minta putus. Gue pikir dengan gue minta putus sama dia akan nolak dan berusaha hangat ke gue. Tapi ternyata dugaan gue salah cuy. Dia mengiyakan ajakan putus itu.
gue berasa disambar petir di siang bolong. Padahal gue ngelakuin itu biar bersiasat aja, biar kita baikan lagi. Di situ gue bener-bener ngerasa kehilangan. Rasanya semua rencana masa depan indah yang gue bayangin kini semua sirna. Rasa sedih dan sesal menyelimuti gue. Semua sosmed gue udah dia blokir. Dan gue udah gak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu. Sampai ujian kelulusan pun tiba. Di situ gue ngerasa kangen banget sama dia. Gue mau chat, tapi apa daya, semua akses tertutup. Isenglah gue main FB, dan gue lihat dia lagi online. Yang artinya gue gak diblokir di FB. Akhirnya gue beraniin diri buat chat dia. Isi chatnya kayak gini. Kamu gak kangen sama aku? Plus emot sedih yang berlinang air mata. Gue gak berharap dia bales sih, karena itu gak mungkin. Tapi gak lama ada notif chat masuk di FB. Dan ternyata dia bales. Aku rasa hubungan ini rumit. Apalagi kita beda keyakinan. Itu gak akan berhasil. Dengan jawaban itu, gue ngerasa dia bener-bener udah senggak mau itu sama gue. Dia nolak dengan alasan beda agama. Padahal dia udah tahu dari awal kan. Rasa percaya sama gue udah gak seperti dulu lagi. Di satu sisi, gue masih terbayang sama janji dia di 2027 kalau dia bakal ngelamar gue. Tapi ternyata hubungan ini bener-bener kandas. Akhirnya dia blokir gue di FB juga. Hari dan bulan berlalu dengan membawa rindu. Gue gak tahu kabar apapun tentang dia. Hampa rasanya hidup gue tanpa sosok dia di sisi gue. Pesan gue buat Samuel kalau nonton video ini, gue cuma mau bilang, aku tahu aku salah. Aku mengakui kesalahanku. Aku gak berharap kamu akan kembali. Satu yang pasti, aku berharap kamu bahagia dengan apa yang kamu jalani sekarang. Dan bertemu sama orang yang menyayangimu lebih dari aku. Aku belajar banyak dari kamu. I still love you. Sekarang gue udah gak nyalahin diri sendiri lagi. Cinta pertama emang sering datang bukan buat selamanya. Tapi buat ngajarin sesuatu yang paling berharga. Buat ngasih luka yang akhirnya jadi penentu arah. Dan pastinya buat ngasih tahu kalau kejujuran itu pondasi dari segalanya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye.